Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran lillah alladzi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati an nakhtafila bihadzal video bisihhati insyaallah. Salawatu salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Ayyuhat tullab al-izza win radintan Lampung, aina ma kuntum wa kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair insyaallah. Aywa qabla an nabda darsana uridu an u'arifa nafsi walakinna tashilan li wa tafhiman lakum antiku watoniyatan. Alhamdulillah dalam video ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya. Insya Allah kita akan belajar selama 1 semester dalam agenda matrikulasi bahasa Arab. Namun karena kita masih dalam masa pandemi corona, maka kita akan belajar di tempat kita masing-masing insya Allah, dan kita belum bisa dapat berkumpul untuk belajar bersama. Namun semoga ini tidak mengubah atau mengurangi semangat kita dalam belajar untuk ilmu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita saling mengenal satu sama lainnya. Sebelum kita masuk, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rizkal Fajri atau biasa dipanggil Pak Rizkal. Saya mengajar di UIN Radintan Lampung di Fakultas Tarbiyah, jurusan Bimbingan Kanseling BKPI, dan juga saya juga mengajar status dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Lampung di Fakultas Agama Islam. Saya mengajar di jurusan Pendidikan Agama Islam, dan juga alhamdulillah sampai saat ini juga masih sebagai guru honor di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Alamat rumah saya di Jalan Krakatau 1 nomor 235 Perumnas W Halim, atau lebih mudahnya dekat PKOR atau Stadion Badak Lampung. Baiklah, mungkin itu sekilas dari perkenalan saya dan latar belakang saya mengajar. Alhamdulillah saya tergabung dalam program matrik kurang lebih 3 tahun, mulai dari 2017 sampai sekarang ini 2020. Baiklah teman-temanku sekalian atau yang menyaksikan video ini, dalam belajar bahasa Arab ada 7 manfaat. Kenapa kok kita sebagai seorang Islam atau seorang Muslim itu harus belajar bahasa Arab? Yang pertama, ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling utama. Kenapa saya bilang bahasa yang paling utama? Karena ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa para anbiya, para nabi-nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Artinya ternyata bahasa itu adalah bahasa yang paling tua. Maka saya bilang kenapa kok bahasa Arab itu menjadi bahasa yang paling utama. Yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Telah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad telah bersabda taraktumuni amrayni. Sebelum beliau wafat atau di khutbatul wada, dia mewasiatkan, saya telah meninggalkan 2 wasiat kepada seluruh umat muslimin, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan ternyata Al-Quran ini berbahasa Arab dan hadis-hadis Rasulullah SAW juga berbahasa Arab. Artinya ketika kita mempelajari bahasa Arab, maka insya Allah kita dipermudah dalam menghafal Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dalam mengajarkan Al-Quran. Oke. Yang ketiga, manfaat bahasa Arab adalah ini diperuntukkan kepada seorang dai, kiai, ustadz, ataupun guru-guru dalam berdakwah. Ketika dia dapat memahami agamanya dengan baik, atau tidak lewat terjemahan atau menggunakan bahasa Arabnya, maka insya Allah pemahaman dia ini akan baik. Dan pemahaman yang baik ini akan disebarluaskan kepada orang-orang. Maka telah kita ketahui bahwasanya seorang guru adalah warasatul anbiya, sebagai para pengganti nabi.
Karena Nabi sekarang sudah tidak ada, maka guru-gurulah yang menjadi garda terdepan dalam penyebaran agama Islam. Dan bagaimana kita memahaminya? Ya tentu saja dengan bahasa Arab. Yang ketiga, orang yang memahami bahasa Arab mudah untuk menggali dari para ulama-ulama secara langsung. Membaca karya-karyanya, memahami filosofi-filosofinya. Sedangkan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, ya belajar dari para ulama lewat terjemahannya. Manakah yang lebih baik, kita belajar langsung menggunakan buku-buku klasik yang menggunakan bahasa Arab, atau kita belajar agama Islam dari terjemahannya? Ya tentu kita lebih baik belajar daripada buku-buku klasik itu sendiri, karena itu adalah samudra ilmu dan samudra pemahaman kita tentang agama Islam. Yang kelima adalah ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang lembut, bahasa yang mengena di hati. Loh, kok bisa bahasa Arab itu adalah bahasa yang lembut? Karena bahasa Arab itu ada sastranya. Telah kita ketahui dulu kan, ketika Nabiullah SAW, Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam, orang-orang Arab itu terkenal dengan kesusastraannya, atau sastra-sastranya itu sangat diakui. Nah, maka dari itu ternyata bahasa Arab ini adalah bahasa yang lembut. Yang keenam adalah bahasa ini adalah bahasa yang paling mulia. Kenapa saya bilang paling mulia? Bahasa Arab ini bahasa yang paling mulia karena menggunakan bahasa para nabi. Yang kedua, diturunkan kepada nabi yang paling mulia. Diturunkan pada hari yang paling mulia. Diturunkan pada bulan yang paling mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Diturunkan menggunakan wasilah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Maka dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita belajar tentang bahasa yang paling mulia. Dan terakhir adalah bahasa Arab ini adalah bahasa yang lurus dan mudah dipahami. Masa iya sih mudah dipahami? Betul. Karena ketika kita melihat bacaannya kitabun, maka kita membacanya kitabun. Ketika tulisannya itu faslun, maka kita bacanya, mengucapnya faslun. Tidak ada yang susah. Terus juga keunikan dari alfabetnya atau hijaiyahnya bahasa Arab ini punya tempat semua di rongga mulut kita. Punya tempat sendiri. Jadi dia nggak mungkin tertukar. Berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Tapi saya tidak melemahkan antum semua untuk tidak belajar bahasa lainnya. Tapi belajar bahasa lainnya juga penting. Dan juga belajar bahasa Arab juga lebih penting. Kenapa? Karena bahasa Arab ini mudah, lurus, dan tidak ada kesulitan. Contoh kalau bahasa Inggris kan kita ketahui tulisannya B-O-O-K, book, bok gitu ya, dibacanya book. B-A-G, bag, dibacanya bag. Karena bahasa Inggris punya karakter sendiri. Dan bahasa Arab ternyata lebih mudah karena apa yang tertulis itulah yang dibaca. Oke, mungkin dari Pak Rizkal perkenalan untuk minggu ini cukup sekian. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. Marilah kita mulai program matrikulasi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan juga pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa siapkan kuota-kuotanya. Jangan sampai kalian kehabisan kuota. Kalau nggak ada sinyal, cari sinyal tempat terbaik. Kalau nggak ada kuota, cari wifi. Dimanapun sekarang udah banyak wifi. Atau menggunakan smart friend, tethering dong. Nah, itu mungkin lebih baik. Jadi saya harapkan tidak begitu banyak alasan untuk kita tidak belajar. Tapi pergunakanlah apa yang kalian punya, maksimalkanlah potensi yang kalian punya sehingga kalian bisa belajar dimanapun kalian berada. Terima kasih dari saya, Pak Rizkal. Akhiran aku lulakum syukran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.